Dongeng Bahasa Indonesia. Ikat Pinggang Biru bagian 2. Setelah dipilih oleh sabuk biru ajaib di hutan ajaib yang gelap dan menggali niat sebenarnya paman dan bibinya, Leo meninggalkan rumahnya dan memutuskan untuk tinggal di hutan gelap itu. Leo belum pernah berkelana begitu jauh ke dalam hutan sebelumnya, tetapi untuk beberapa alasan dia selalu tertarik pada hutan misterius. Dia telah mendengar cerita tentang roh dan hantu dari penduduk desa, tapi dia tidak pernah mempercayainya. Bagaimana bisa sesuatu yang begitu indah menjadi sesuatu yang begitu menakutkan? Leo tidak percaya pada sihir maupun hantu. Hah? Apa yang terjadi? Leo dengan cepat mengeluarkan ikat pinggangnya dan membantingnya ke tanah. Ikat pinggang birunya berubah menjadi pedang. Dia siap menyerang apapun yang melompat keluar dari semak itu. Hah? Leo ketakutan, tapi dia harus melindungi dirinya. Leo belum pernah melihat makhluk sebesar ini sebelumnya. Tapi makhluk itu tidak menyerang. Tampaknya tertarik pada Leo, dan yang mengejutkan Leo, dia membungkuk padanya. Secara naluriah, Leo menurunkan pedang dan membungkuk untuk membalas serigala itu. Meski tidak tahu apa-apa selain rumahnya dan desanya, Leo tahu bahwa semua makhluk hidup pantas untuk dihormati. Hai, aku Leo. Mengapa aku merasa seperti kau mengenalku? Wow! Kau butuh teman? Aku suka dengan mata merah darahmu, kau tahu? Mulai sekarang, aku akan memanggilmu Red. Leo melanjutkan petualangan ini dengan Red. Dia senang bisa menemukan teman. Tapi Leo tidak tahu bahwa di sisi lain Morana, takdirnya sedang menunggu. Putri Ella, ayahmu telah meminta kehadiranmu sekarang. Kau memanggilku, ayah? Ella, kau bukan hanya putriku, tapi kau juga jenderal pasukanku ini. Tentara Morana dan orang-orang kita mengagumimu. Tentu saja, ayah. Tapi kenapa ayah baru membicarakannya sekarang? Terornya telah mencengkeram kerajaan tetangga. Kekuatannya telah meningkat. Pasukan mereka lebih besar dari kita dan juga lebih mengerikan. Kuhindari perang untuk melindungi rakyat kita. Tapi aku khawatir kita tidak dapat menghindarinya lagi. Perang tidak bisa dihindari. Sebenarnya siapa yang ayah bicarakan? Serol. Ayah, sebagai putri ayah dan jenderal tentara kita, aku berjanji untuk membawa perdamaian bagi kita dan kerajaan tetangga. Kita akan berangkat ke Serol segera. Aku akan mengalahkan Raja Serol. Tidak ada sihir ataupun cara jahat yang akan melindunginya dari nasibnya. Jauh dari Morana yang indah, ada Serol yang diperintah oleh raja yang bernama Ogli. Bunga tidak pernah mekar di tempat ini, dan tanah tandus ini tidak pernah menghasilkan buah. Ella yang mampu, yang kuat. Putri dari Morana. Putri kecil yang begitu cantik. Dia layak untuk dipertahankan, bukan begitu, sayang? Kecantikan seperti miliknya perlu dijaga seperti apa adanya. Selama-lamanya. Dengan ramuan ajaibku, dia juga akan membeku pada waktunya. Mankas, apakah ada cukup ramuan sekarang untuk meracuni sungai, temanku yang setia? Ogli tahu betul bahwa air minum untuk raja dari keempat kerajaan tetangga disuplai melalui aliran sungai yang sama. Yang harus kulakukan adalah meracuni sungai itu dan semua raja akan membeku pada waktunya. Ya, kau akan selalu diterima di kerajaanku, Ella yang manis. Sementara Ogli menyusun rencana untuk membekukan bangsawan dari kerajaan tetangga, jauh dari kejahatannya, Leo menemukan sihir baru di hutan itu. Dengan teman barunya, Red. Wow, mereka semua sangat lucu. Hei anak kecil, legenda mengatakan
bahwa makhluk ajaib dari hutan gelap memusuhi penduduk desa. Tapi entah kenapa, mereka semua sepertinya menyukai Leo. Leo mulai senang tinggal di hutan itu. Dia memanjat pohon tinggi dengan bantuan ikat pinggang ajaibnya dan memakan buah-buahan yang lezat. Dia merasa lebih aman di sana daripada yang dia rasakan di tempat lain. Hutan ajaib terasa seperti rumahnya yang sebenarnya. Pohon, tumbuhan, hewan, semua mencintai Leo dan selalu melindungi dan merawatnya. Tidak menyadari kejahatan yang mengintai, Leo senang dengan dunia kecilnya dan sibuk menjelajah. Di sisi lain, ramuan beku Ogli sedang bersiap-siap. Manka temanku, kau memang jenius. Tanpa membuang waktu lagi, Ogli membawa botol di jubahnya dan ingin mengawasi seluruh prosesnya sendiri. Lalu Ogli menyamar sebagai pelayan wanita muda dan pergi untuk meracuni sungai. Tidak ada yang tahu tentang rencana Ogli, sehingga tidak ada kerajaan yang bisa menghentikannya. Dia diam-diam pergi dalam kegelapan dan mengosongkan botol di sungai dari 4 kerajaan tetangga. Racun itu menyebar di air, berkilauan. Dan keesokan paginya, Air ini rasanya aneh. ini berlanjut ke semua kerajaan, termasuk Morana. Putri, yang mulia, kau harus datang sekarang. Hal yang tidak terhindarkan telah terjadi. Raja Morana membeku. Sekarang semuanya ada di pundak jenderal mereka, Putri Ella. Siapkan pasukan, kita akan menyerang Serol hari ini. Raja Morana sedang sekarat, dan itu panggilan perang untuk pasukan. Tentara Serol mungkin sudah tahu bahwa kita berusaha menyerang mereka. Mereka pasti bersembunyi di hutan yang gelap. Tapi tolong pastikan makhluk ajaib di hutan ini tidak ada satupun yang terluka. Ini adalah tanah suci. Tapi sayangnya, tentara Serol tidak menganggap tanah ini suci. Seperti yang Ella pikirkan, pasukan Serol bersembunyi di hutan. Serang! Sebuah perang terjadi tepat di tengah hutan yang gelap. Saat satu makhluk hendak menyerang Ella dari belakang, oh, aku tidak berpikir begitu, penjahat. Tanpa begitu banyak latihan perang, Leo berjuang sekuat tenaga untuk melindungi pasukan Morana dari Serol. Ella tertarik dengan pria aneh ini dengan pedang aneh ini. Dan pada saat itu, Cukup. Kesombonganmu akan menjadi kematian untuk rakyatmu, Putri. Menyerahlah pada keagunganku sekarang. Kau adalah monster. Kehebatanmu itu berasal dari ilmu hitammu. Morana lebih baik mati daripada menyerah pada aturan jahatmu itu. Cepat cairkan ayahku sekarang juga. apa? Raja dibekukan? Merindukan ayahmu, Putri? Mungkin kau perlu dibekukan juga sama seperti ayahmu. Ella tanpa rasa takut berdiri tegak. Tetapi tiba-tiba Leo menghalangi sihir Ogli terhadap Ella. Tidak! Manusia bodoh. Tapi ada sesuatu yang terjadi. Angin di hutan telah berubah arahnya. Hyena berteriak dan burung-burung mulai berkicau dengan keras. Dan itu mengejutkan semua orang. Ikat pinggang biru Leo bersinar dan itu memecahkan esnya. Leo sekarang adalah pria dengan mutiara biru bercahaya di dahinya. Dia berdiri tegak dan berbeda dari Leo yang polos dan pendiam sebelum adanya perang. Leo baru lebih kuat dengan mata siap bertempur. Apa? Ini tidak mungkin. Apa? Tidak, ini tidak mungkin. Kau adalah mitos, pelindung legendaris dari hutan ajaib. Itu hanya sebuah cerita. Kau tidak mungkin nyata. Leo menghentakkan kakinya ke tanah, dan semua akar dan pohon tumbuh lebih tinggi untuk menyamai Ogli yang melayang di atas. Akar itu mencengkram lengan dan kakinya dan menariknya, dan melemparnya ke tanah. Kau tidak pantas mendapatkan kekuatanmu, Ogli. Kau telah mengambil kekuatan ini dari makhluk ajaib di hutan suci ini.
Akan kuberikan kembali kekuatan itu kepada mereka yang sungguh layak mendapatkannya. Leo mengangkat tangannya dan mengeluarkan semua kekuatan dari Owgli dan mengembalikannya ke hutan. Owgli sekarang menjadi manusia biasa. Apa yang terjadi? Ya, itu seharusnya memberi dia pelajaran. Oh, Putri, kau baik-baik saja? Kau adalah pelindung hutan ajaib ini. Ya, itu juga yang baru-baru ini aku sadari. Kedengarannya seperti masalah besar, bukan? Ini adalah masalah besar. Apa kau tidak tahu? Hutan ajaib dan juga semua kerajaan tetangga telah menunggumu. Aku juga telah menunggumu. Yang mulia. Oke. Hei, di mana Red? Keajaiban itu belum berakhir. Red sedang meminum air di kolam yang baru saja mendapatkan kembali sihirnya. Dan dalam beberapa saat, Red berubah menjadi seorang wanita. Apa? Siapa kau? Aku ini adalah wanita malang yang telah dijauhkan dari putranya karena kutukan jahat Owgli. Dan aku juga adalah ibu yang beruntung dari pelindung hutan ajaib ini. Apa? Ibu? Maafkan aku, nak. Aku tahu kesulitan yang harus kau hadapi dalam ketidakhadiranku. Tapi kau telah tumbuh menjadi lebih dari apa yang aku harapkan. Dan aku sangat bangga padamu. Hutan bersuka cita saat sang ibu memeluk putranya yang telah lama hilang. Leo dengan sihirnya mencairkan Raja Morana dan kerajaan tetangga lainnya. Leo dan Ella merasa mereka pasangan yang cocok satu sama lain dan memutuskan untuk menikah, menjadikan mereka pelindung Morana, hutan ajaib, dan semua kerajaan tetangga.